Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Shoki Bagus Zakaria akan menerangkan tentang teori ekonomi yang berjudul perekonomian sederhana dua sektor. Untuk yang pertama yakni konsep perekonomian dua sektor. Apa yang disebut konsep perekonomian dua sektor? Yakni konsep perekonomian dua sektor merupakan konsep perekonomian yang terdiri dari sektor rumah tangga dan sektor perusahaan. Dalam perekonomian dua sektor tidak terdapat pemerintah. Bukan hanya di perekonomian dua sektor tidak melakukan perdagangan luar negeri, yakni tidak melakukan kegiatan ekspor dan impor. Dalam perekonomian dua sektor, sumber pendapatan yang diperoleh rumah tangga adalah perusahaan pendapatan ini meliputi gaji, upah, sewa, bunga, dan keuntungan. Dalam konsep perekonomian dua sektor ini ada 2 poin. Yang pertama merupakan perekonomian yang diasumsikan terdiri dari sektor rumah tangga dan sektor perusahaan. Yang kedua yang disebut juga perekonomian sederhana tertutup. Yang selanjutnya yakni model-model arus perputaran faktor produksi, barang dan jasa, serta uang antara rumah tangga dengan perusahaan. Pada gambar di atas terlihat bahwa rumah tangga konsumen atau RTK adalah sebagai pemilik faktor-faktor produksi berupa tanah, tenaga kerja, modal, dan wirausahaan. Penawaran sektor produksi oleh rumah tangga ini akan bertemu dengan permintaan faktor produksi oleh perusahaan. Interaksi ini terjadi di pasar faktor produksi. Sedangkan di pasar barang terjadi interaksi antara perusahaan sebagai penghasil barang dan jasa dengan konsumen sebagai pengguna barang dan jasa, sehingga terjadi hubungan yang saling menguntungkan satu sama lain. Dalam diagram di atas juga terlihat arus aliran uang dari masing-masing rumah tangga. RTK menerima upah, sewa, bunga, dan keuntungan dari perusahaan sebagai balas jasa atas penyerahan faktor produksi. Melangkah ke selanjutnya yakni interaksi ekonomi dalam perekonomian dua sektor. Yang pertama yakni content here, yaitu sektor rumah tangga konsumen akan menjual faktor produksi pada sektor perusahaan atau rumah tangga produsen agar memperoleh pendapatan. Yang selanjutnya yakni contest here, sebagai balasan atau faktor produksi yang diberikan oleh sektor rumah tangga, maka perusahaan akan memberikan balas jasa berupa sewa untuk tanah, upah atau gaji bagi tenaga kerja, bunga atau sewa untuk modal, dan keuntungan bagi keahlian. Baik, selanjutnya saya akan menerangkan tentang hubungan antara konsumsi dan pendapatan. Terdapat beberapa faktor yang menentukan tingkat pengeluaran rumah tangga. Yang terpenting dalam perekonomian dua sektor adalah pendapatan rumah tangga. Dalam menggambarkan hubungan di antara konsumsi rumah tangga dan pendapatan, di mana dinamakan daftar skedul konsumsi. Daftar konsumsi pada dasarnya menggambarkan besarnya konsumsi rumah tangga pada tingkat pendapatan yang berubah-ubah. Misal, seseorang yang berpendapatan 500.000 maka konsumsinya adalah 500.000. Pada waktu pendapatannya naik menjadi 900.000 maka konsumsinya adalah 800.000. Dapat disimak dalam tabel berikut. Jika pada waktu seseorang pendapatan disposable-nya adalah 0, pengeluaran konsumsinya adalah 120.000, ini berarti rumah tangga harus menggunakan harta atau tabungannya di masa lalu untuk membiayai pengeluaran konsumsinya. Dan jika kenaikan pendapatan menaikkan pengeluaran konsumsi, biasanya bertambahnya pendapatan lebih tinggi daripada bertambahnya konsumsi. Pada pendapatan yang tinggi, rumah tangga menabung. Pertambahan pendapatan selalu lebih besar daripada pertumbuhan konsumsi, maka pada akhirnya rumah tangga tidak mengorek tabungannya lagi. Ia akan mampu menabung sebagian dari pendapatannya. Selanjutnya adalah fungsi konsumsi dan fungsi tabungan. Dalam analisis makro, yang lebih penting bukanlah melihat konsumsi dan tabungan suatu rumah tangga, tetapi melihat konsumsi dan tabungan dari semua rumah tangga dalam perekonomian.
pengeluaran konsumsi dari semua rumah tangga dalam perekonomian dinamakan konsumsi agregat, dan tabungan semua rumah tangga dalam perekonomian dinamakan tabungan agregat. Berikut adalah ciri-ciri fungsi konsumsi dan tabungan. Fungsi konsumsi adalah suatu kurva yang menggambarkan sifat hubungan di antara tingkat konsumsi rumah tangga dalam perekonomian dalam pendapatan nasional perekonomian tersebut. Sedangkan fungsi tabungan adalah suatu kurva yang menggambarkan sifat hubungan di antara tingkat hubungan rumah tangga dalam perekonomian dengan pendapatan nasional perekonomian tersebut. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.